Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Mardi, seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya. Dosen pengampu saya adalah Bapak Sony Junaidi, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah usaha masuknya nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer, yaitu keluarga dengan sifat emosional dan afektif, serta agen sekunder, yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Dua jenis sosialisasi yaitu sebagai berikut. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang berlangsung sejak seseorang masih anak-anak, dan sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan yang berlangsung pada saat masa peralihan dari anak menuju dewasa. Di sini ada pengertian sosialisasi menurut para ahli. Menurut David Carlson, sosialisasi ialah proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai kelompok masyarakat. Dan menurut Nursaulor, pengertian sosialisasi ialah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan dengan masyarakat. Lalu menurut Skandar Wiratmadja, menurut beliau, pengertian sosialisasi ialah proses belajar mulai bayi untuk mengenal dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan, dan pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat. Dan menurut Surjono Sukanto, menurut beliau, pengertian sosialisasi ialah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang di sekitarnya. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi ada 5, yaitu yang pertama adalah keluarga, yang kedua teman pergaulan, yang ketiga sekolah, yang keempat media massa, dan yang kelima lingkungan pekerjaan. Yang pertama kita akan membahas tentang keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam proses sosialisasi. Keluarga juga merupakan dasar utama dalam pembentukan struktur sosial yang lebih luas. Agen sosialisasi dapat dalam lingkungan keluarga meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah, yang tinggal bersama dalam sebuah rumah. Dalam lingkungan keluarga diperkenalkan tentang nilai gender, misalnya, anak laki-laki membantu ayahnya membetulkan keran yang rusak, sedangkan anak perempuan membantu ibunya mencuci baju. Perbedaan hal ini dengan lingkungan masyarakat yang menganut pada sistem kekerabatan. Kekerabatan ini diperluas karena meliputi keluarga yang lainnya. Misalnya kakek, nenek, paman, dan bibi. Ini merupakan di luar dari keluarga inti. Di lingkungan masyarakat perkotaan yang sudah cukup padat penduduknya, proses sosialisasi ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar anggota kerabat biologis seorang anak, misalnya dengan pengasuh bayi atau babysitter. Menurut Gertrude Jenger, peranan agen sosialisasi dalam lingkungan keluarga ini berperan sangat penting karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. Ini terdapat ada 2 macam sifat sosialisasi di keluarga,
Sosialisasi represif memiliki ciri berupa pemberlakuan hukuman tegas terhadap sikap anak yang dianggap melanggar adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh dan terjalinnya komunikasi satu arah antara orang tua dan anak. Sosialisasi partisipasi memiliki ciri-ciri berupa tidak adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh, anak menjadi pusat dari proses sosialisasi, dan terjalin komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Fungsi keluarga menurut Friedman. Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi afektif. Fungsi afektif adalah merupakan fungsi internal dalam lingkungan keluarga sebagai dasar kekuatan di dalam terkait dengan sikap saling mengasihi, saling mendukung, saling menghargai antara anggota keluarga. Dan yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi yang berkaitan untuk mengembangkan proses interaksi dalam keluarga. Proses sosialisasi ini dimulai sejak lahir, dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Fungsi reproduksi. Fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan mendapatkan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya, misalnya kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Dan yang kelima, fungsi perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan merupakan fungsi keluarga untuk mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Dan yang kedua di sini teman pergaulan. Teman sebaya merupakan teman bermain bagi seorang anak. Teman pergaulan ini pertama kali didapatkan seorang anak ketika ia mampu berpergian keluar rumah. Teman bermain dimaksudkan adalah kelompok yang bersifat rekreatif sehingga tetapi memberikan pengaruh yang cukup penting dalam proses sosialisasi setelah lingkungan keluarga. Pengaruh teman bermain ini terjadi pada saat masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu untuk membentuk karakternya. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan yang tidak sederajat antara individu satu dengan yang lainnya. Di sini adanya perbedaan antara usia dengan pengalaman dan peranan. Sosialisasi dalam kelompok bermain atau teman pergaulan ini dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang yang sederajat dengan individu tersebut. Oleh karena itu, dalam lingkungan kelompok bermain, anak dapat mempelajari tentang peraturan yang mengatur tentang peran orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Dalam lembaga pendidikan formal, anak akan melakukan proses sosialisasi dengan kompleks. Dalam konteks ini, mereka belajar tentang perspektif yang lebih luas tentang segala hal yang membantu mereka untuk menjalankan peran ada di luar keluarga dan teman pergaulan. Menurut Ribbon, dalam lembaga pendidikan formal, seorang individu akan belajar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari dalam aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekhasan, dan warga sekolah lainnya. Dalam lingkungan sekolah ini, seorang individu akan bersosialisasi dengan guru, siswa lainnya, dan warga sekolah lainnya. Dalam lembaga pendidikan formal ini, individu atau seseorang akan mempelajari tentang membaca, menghitung, aspek-aspek lain meliputi peraturan-peraturan yang ada di sekolahnya. Faktor pendorong suksesnya sosialisasi di sekolah juga didukung oleh lingkungan lainnya, misalnya lingkungan keluarga. Di lingkungan rumah, individu seorang anak akan dibantu oleh orang tuanya mengerjakan tugas sekolah. Peran orang tua sangat efektif di sini untuk membantu karakter anaknya. Di lingkungan rumah sekolah, seorang anak akan mengharapkan bantuan dari orang tuanya
dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang keempat ada media massa. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang termasuk pada kelompok ini adalah media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan surat kabar, dan media elektronik seperti TV, internet, radio, video, dan film. Pada zaman sekarang, peran media cukup mudah diakses oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, harus dapat memilih dan memilah informasi yang berimbang atau informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan isinya. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Salah satu media elektronik yang beredar di pasaran adalah televisi. Televisi adalah salah satu contoh media atau media massa yang berperan sangat penting dalam bersosialisasi. Dengan kehadiran televisi dalam keluarga atau suatu masyarakat merupakan faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam hubungan keluarga dalam menjalankan suatu fungsinya, yakni mensosialisasikan nilai-nilai yang baik bagi anak-anak. Sebagai contoh, penayangan acara sinetron di televisi diyakinkan dapat menyebabkan menurunkan semangat belajar anak-anak. Selain itu, produk iklan tertentu yang dapat meningkatkan pola konsumsi gaya hidup masyarakat pada umumnya. Yang kelima, lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebagai proses sosialisasi lanjutan merupakan tempat kerja seorang yang mulai berorganisasi secara nyata. Dalam suatu sistem, sejumlah hal yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja, seperti bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerja dengan bagian lain, dan bagaimana beradaptasi dengan rekan kerja. Peran agen sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, dalam keluarga. Peran kita sebagai orang tua harus dapat menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anak. Maka kita sebagai orang tua harus dapat lebih banyak mendengar, sabar, dan mengarahkan hal-hal baik untuk anak. Sebaliknya, apabila peran kita sebagai anak, maka dalam berkeluarga harus menaati perintah dan menerima arahan dari orang tua. Yang kedua adalah lingkungan pekerjaan. Peran sebagai agen sosialisasi dapat diwujudkan dari terselesaikannya tugas dan pekerjaan tepat waktu, mengikuti arahan dari atasan, serta mendengarkan bawahan. Jiwa untuk memimpin harus terus dikembangkan. Sekalipun posisi kita berada di level junior, namun sifat kepemimpinan harus dapat dimiliki minimal untuk diri sendiri. Bermasyarakat. Menjadi agen sosialisasi tidak gampang dalam bermasyarakat, utamanya dalam kondisi saat ini yang masyarakatnya sangat sensitif akan berbagai isu dan mudah marah. Kita harus mampu menjunjung tinggi perasaan empati, menolong, dan bertoleransi. Tidak membedakan orang berdasarkan status, agama, dan ras akan menjadikan kita sebagai agen sosialisasi yang membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Menjadi agen sosialisasi bukan selalu berarti sesuatu yang kita raih melalui prestasi atau reputasi, namun nyatanya di dalam diri manusia individu sudah tersimpan karakter tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.